Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajil Nidina Maratul Hasanah, kelas IC, program studi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yang bertujuan untuk memenuhi tugas Islam dan Budaya, mata kuliah Islam dan Budaya. Jadi agama dan sebagai sistem ilmu pengetahuan, di situ poin yang pertama ada frasa berpasangan antara agama dan ilmu pengetahuan muncul pada abad ke-19. Jadi frasa berpasang-pasangan antara agama dan ilmu pengetahuan, juga ilmu pengetahuan dan agama, pertama kali muncul dalam literatur pada abad ke-19 bersamaan dengan penyempurnaan ilmu dari studi-studi filsafat alam dan agama sebagai konsep berbeda dalam beberapa abad sebelumnya. Sebagian juga karena profesionalisasi ilmu, reformasi Protestan, kolonialisasi dan globalisasi. Kemudian poin kedua di situ ada merupakan sosial budaya yang kompleks dan bervariasi. Jadi ilmu pengetahuan dan agama merupakan sosial budaya yang kompleks dan bervariasi antar budaya dan telah berubah seiring berjalannya waktu. Sebagian besar inovasi ilmiah dan teknis sebelum revolusi ilmiah adalah pencapaian dari masyarakat yang terorganisasi oleh tradisi keagamaan. Kemudian poin yang ketiga, keduanya sama-sama menjadi kepentingan manusia secara rasio dan emosional. Jadi dalam konteks kajian nasional, agama dan pengetahuan memiliki kesamaan kegunaan dalam sisi primordialnya, yaitu untuk kepentingan manusia secara rasio dan emosional. Kemudian namun gerakan Renaissance yang mewarnai Eropa pada abad ke-16 menyebabkan pergumulan antara agama dan ilmu pengetahuan. Jadi pada abad ke-16 itu terjadi pergumulan antara agama dan ilmu pengetahuan di Eropa yang menyebabkan polarisasi di antara keduanya. Ajaran absolut agama dijadikan sebagai justifikasi untuk memandang fenomena ilmiah yang terjadi di alam dan menjelmakan penemuan ilmiah. Distorsi pada abad ke-16 terjadi karena agama telah dijadikan bahan politisasi untuk melegalkan segala cara demi kepentingan kelompok tertentu seperti politik, sosial, ekonomi, dan pengkultusan terhadap tokoh agamawan dan menyebabkan beberapa pertentangan. Pandangan skeptis para ilmuwan agama setelah terjadi pertentangan tersebut, mereka menganggap bahwa agama adalah sesuatu yang mengantarkan pada stagnasi berpikir. Berangkat dari hal ini, menjadi awal latar belakang munculnya sekularisme di Barat yang tidak hanya terjadi pada dimensi filosofi, tetapi juga terjadi pada dimensi teknologi. Dalam dimensi filsafat, mulai dikenal adanya teknologi empirisme misalnya, kemudian positifisme dan materialisme. Serta dalam dimensi teknologi, ditemukan beberapa perkembangan dan penemuan yang mampu menggantikan ribuan tenaga manusia. Salah satunya adalah mesin uap yang ditemukan oleh James Watt pada abad ke-17. Pada perkembangan selanjutnya, agama semakin tersingkir dalam urusan sosial dan hanya dianggap sebagai privasi masing-masing orang-orang. Sehingga tidak mengherankan jika kaum Nietzsche berani mengatakan bahwa Tuhan telah mati. Konsekuensi yang terjadi atas hilangnya agama dalam urusan profan adalah: pertama, hilangnya agama sebagai realitas mutlak dalam kehidupan manusia, dan kedua, semakin maraknya interpretasi ajaran agama untuk mengantisipasi arus negatif yang terjadi secara masif dan dilakukan secara berlebihan yang menyebabkan munculnya sekte-sekte baru atau sekte-sekte sempalan dalam agama.
pengetahuan dalam realitasnya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan. Fakta ini muncul setelah melihat perjalanan ilmu pengetahuan yang ditandai dengan ilmu kemiskinan spiritual yang menyebabkan mudahnya hilang nilai-nilai kemanusiaan dalam pelaksanaan ilmu pengetahuan tersebut. Jadi sebenarnya begitupun sebaliknya, agama juga tidak akan terlaksana tanpa adanya pengetahuan. Maka dapat disimpulkan bahwa agama dan ilmu pengetahuan adalah dua elemen yang saling berkaitan. Agama adalah salah satu komponen penting dalam perjalanan pelaksanaan ilmu pengetahuan tersebut. Jadi peranan agama dalam mencari ilmu pengetahuan itu sangat penting. Karena apa? Karena jika ilmu pengetahuan tidak didasari dengan agama, maka nanti muncullah kemiskinan spiritual yang menyebabkan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan itu tadi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.